anak gimana? Sadar? Sadar dan pas nyampe di permukaan ternyata itu kan udah kolam renang udah crowded, udah gua gendong anak tuh kondisi basah semua kan. Nah, pas sampai di lobi restoran, belakang kolam renang kan restoran, lobi itu anak gua jackpot. Oke. Jackpot yang dapat duit banyak tuh jackpot. Salah. Salah. Apa ya namanya kalau bahasa Indonesia muntah apa sih? Throw up. Itu Inggris. Oh, ngerti. Ya ngerti dong. Oh, ngerti. Ya, yang kali aja nggak paham gitu kan. Gantian. Enggak dong, throw down. Kalau up naik. Lu atur dah. Gimana Jadi lu? anak gue sampai muntah pasir, Pak. Pasir laut. Ya, Robi. Udah lemes sampai akhirnya kita turun. Itu udah macam-macam tuh. Enggak, saya duduk dulu sampai nyari istilahnya air mineral yang benar-benar bisa kita minum. Itu udah berantakan semua, gelap. Balik gelap tadi, Pak. Nah, terus sampai akhirnya ada satu security-nya PLN, waktu itu kan acara PLN kan. Security-nya dia nggak tahu apa-apa, dia waktu itu keliling. Dia keliling cuman bilang, "Bang Ade, ada apa?" katanya. Kan kita kenal gitu. "Ini Pak, tadi ada tsunami." Gue langsung bilang itu tsunami karena gue ngerasain. Nah, terus "Ini Bang Ade, saya ada handphone, silakan hubungi siapapun." Gue nelpon call center dan bantuan lain-lain, dan di situ kontaknya gue nggak ada yang kenal kan, kontaknya dia semua. Udah telepon aja teman saya siapa, nggak ada yang percaya waktu itu. Sampai akhirnya gue bawa dulu, "Pak, saya boleh pinjem nggak handphonenya buat center, buat nganter anak gue ganti baju ke kamar hotel, ke villa." Sampai akhirnya gue sana. Ada beberapa orang ikut ke gue karena gelap banget, Pak, gelap banget, dan gue nginjek paku tuh udah berapa kali ya, bisa dibilang udah nggak pakai sendal, tapi celana masih pakai, Pak. Bahaya waktu itu ya. Repot, itu yang paling penting. Sampai akhirnya gue ke kamar hotel, gue gantiin baju anak gue, kran semua mati, dan ada sisa-sisa air minum gue minumin karena dehidrasi, Pak. Paham nggak dehidrasi, Pak? Kehausan, Pak. Nah itu. Kurang Nah, sampai akhirnya kalau haus minumnya Cap Panda. Iya. Gue nggak mau kalah pinter, takut diganti. Gak apa-apa, lu udah 29 episode ini. Nah, terus sampai akhirnya gue ganti baju, gue keluar lagi mau ngembalin tuh handphone, bapak itu udah nggak ada. Ternyata dia lagi menyelamatkan korban-korban yang lain. Seminggu handphone itu ada di gue. Jadi posisi hotelnya itu pada saat terdampar tuh langsung sampai ke hotel gitu atau gimana? Enggak, jauh. Jaraknya itu kayak dari hotel ke lokasi. Iya. Ya kan nggak kebayang gue sebenarnya. Pokoknya jalan dulu dah, pokoknya jalan dari lokasi gua terdampar, dari resto ya, karena semua tempat evakuasi di resto sampai ke kamar hotel masing-masing tuh lumayan, Pak. Kita waktu datang aja mau naruh barang pakai mobil golep. Tahu nggak? Pernah lihat nggak, Pak? Pernah. Mobil golep. Yang mainan biasa di toko-toko itu kan? Yang pakai ngecas baterainya, yang nggak pakai bensin, mobil golep. Power bank. Bukan. Yang mana sih? Saya juga lagi nanya sama Bapak tahu nggak? Sama-sama nggak tahu. Jadi mobil yang sering buat di lapangan golf mau mondar mandir. Iya. Mobil caddy. Nah, kalau caddy saya nggak kenal, tahu mukanya doang. Ini acara apa sih, Pak? Nggak tahu. Jadi pada saat itu kita ke kamar hotel, saya udah nggak mikir apa-apa, anak udah ada di saya, maksudnya udah kondisi masih dalam berpelukan. Saya jalan ke lobi parkiran, saya lihat dari jauh. Itu nggak tempat yang nggak kena tsunami itu berarti ya? Dampaknya aja cuma air sampai ban mobil. Ban mobil itu hampir kelelep ya. Ban, tahu ban nggak? Tahu. Yang bulat kan? Iya, masa kotak, kalau kotak tahu, Pak. Jadi pada saat itu saya dari kejauhan ngeliat ada satu mobil yang hidup, Pak. Lampunya nyala, saya samperin, "Pak, lagi ngapain di sini?" bilang gitu. "Lagi nunggu bos saya, di dalam ada acara." Dia nggak tahu kalau ada tsunami. Karena jauh, saking jauhnya lokasi sama parkiran. Dia nggak tahu. Dia tahu, "Pak, tadi kita ada tsunami." Terus kan banyak korban-korban. "Pak, itu pada kenapa?" "Ya itu Pak, tsunami. Mendingan kita cari tempat tinggi aja." Ikut semua masuk mobil, saya sama anak saya di depan sama driver yang masih nunggu itu. Terus di jalan udah banyak orang yang buat nyelamatin diri. Saya bilang, "Pak, ajak aja." Saya bilang, "Ajak, kasihan kalau di jalan karena jauh kan." Sampai akhirnya tuh mobil penuh. Saya ke atas diantar ke balai desa. Di balai desa ternyata udah crowded, Pak. Udah banyak korban yang kondisinya sudah nggak udah nggak tega lah kita ngelihatnya pada saat itu. Nah, terus mungkin Bapak kalau datang nangis kali, Pak. Bisa nangis nggak? Bisa, Pak. Nah, terus sampai akhirnya anak saya udah nggak betah tuh di balai desa. Ada datang mobil satu lagi mau nganter ke klinik. Ada satu korban yang udah nggak bisa diangkat, misalnya udah nggak bisa jalan. "Pak, mau kemana?" saya bilang. "Mau ke klinik." "Saya ikut boleh nggak? Saya cuma sama anak saya berdua." "Oh yaudah, silakan." Saya di depan. Sampai di klinik itu jarak
30 menit, jauhnya 15 kilo dari lokasi evakuasi titik lokasi kejadian sampai daerah Panimbang waktu itu namanya. Nah, datang ke situ di klinik tersebut saya ketemu sama anak saya yang pertama sama babysitternya. Traumanya itu bukan melihat air laut, pantai ataupun kolam renang, tapi di saat hujan. Hujan gemuruh gelap itu saya trauma. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.